Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan Muhammad Ainuz Zaki NPM 0025, kemudian Muhammad Fahrika Ardiansyah Arianto NPM 004, dan Tafrizal Hadan Arsena NPM 007, Panji Eka Setiawan 0013, dan saya sendiri Ahmad Salman Farisi NPM 0031. Di sini kami akan menjelaskan tentang persediaan dan harga pokok penjualan dalam mata kuliah akuntansi pengantar. Dan materi pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu persediaan periodik dan juga persediaan perpetual, yang mana di setiap persediaan memiliki FIFO, LIFO, biaya rata-rata, dan juga harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya adalah FIFO, first in, first out, yaitu ada dua metode. Yang pertama ada periodik. Metode FIFO dalam sistem periodik adalah metode penilaian persediaan. Biaya sisa persediaan pada akhir periode berasal dari biaya perolehan paling akhir. Yang kedua ada metode perpetual, yaitu adalah metode FIFO adalah metode penilaian persediaan di mana barang yang pertama masuk dianggap sebagai barang yang pertama keluar. Biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu ada bagian LIFO atau last in first out. Pada metode periodik yaitu mengasumsikan barang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Dalam sistem periodik, HPP dihitung dari pembelian terakhir dan persediaan akhir dari pembelian awal. Kemudian pada metode perpetual, metode LIFO adalah metode penilaian persediaan di mana biaya unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. Biaya unit yang terjual berasal dari biaya pembelian yang terakhir. Biaya rata-rata, ada dua konsep. Yang pertama yaitu periodik. Metode biaya rata-rata kadang-kala disebut metode biaya rata-rata tertimbang. Saat metode ini digunakan, biaya ditandingkan terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata biaya unit yang terjual. Biaya unit rata-rata tertimbang yang sama digunakan dalam menghitungkan biaya persediaan pada akhir periode. Yang kedua ada biaya rata-rata secara perpetual. Metode biaya rata-rata digunakan dalam sistem persediaan perpetual. Biaya unit rata-rata untuk setiap jenis barang dihitung setiap kali terjadi pembelian. Kemudian, biaya ini digunakan untuk menghitung biaya setiap penjualan sampai pembelian lain dilakukan dan biaya rata-rata yang baru dihitung. Metode biaya rata-rata jarang digunakan dalam sistem persediaan perpetual. Untuk yang selanjutnya ada HPP, harga pokok penjualan. Yang pertama ada periodik. Jadi metode periodik adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak mencatat transaksi persediaan secara terus-menerus. Nilai persediaan dan HPP dihitung hanya di akhir periode berdasarkan perhitungan fisik barang. Yang kedua metode perpetual. Jadi metode ini adalah sistem pencatatan persediaan di mana setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat ke akun persediaan. HPP dihitung dan dicatat setiap kali terjadi penjualan. HPP rumusnya itu PBD awal tambah pembelian bersih dikurangi PBD akhir. Dan di sini kami akan mencoba untuk mengerjakan salah satu contoh soal dari Vivo sistem periodik, yang mana terdapat tanggal 1 April 2023 dengan keterangan persediaan awal dengan unit 450 unit dengan harga 10.000 per unit dengan total 4.500.000. Kemudian di tanggal 3 April 2023 dengan keterangan pembelian dengan 250 unit dengan harga 12.000 per unitnya dengan total 3 juta. Kemudian tanggal 10 April 2023 keterangan pembelian dengan unit 200 dengan harga 13.000 per unit dengan total 2.600.000. Kemudian di tanggal 11 April 2023 dengan keterangan retur pembelian dengan unit min 200 dengan harga 10.000 per unitnya dengan total min 2 juta. Dan di tanggal 18 April tahun 2023 dengan keterangan pembelian dengan unit 200 dengan harga 9.000 per unit dengan total 1.350.000. Kemudian di tanggal 25 April di tahun 2023 dengan keterangan pembelian dengan unit 300 dengan harga 12.000 per unit dengan total 3.600.000. Maka dari situ kita dapat total seluruh unit yaitu 1.200 dengan total seluruh harga yaitu 66.000 dengan total keseluruhan yaitu 13.050. Kemudian eh, persediaan akhir 250. Nah, maka dagang yang terjual sebanyak yaitu 1.200
dikurangi dengan 250 yaitu 950 unit yaitu barang dagang yang terjual. Nah, kemudian kita dapat mengambil nilai PBT akhir apabila dihitung dengan FIFO periodik, yang mana FIFO ini kita ambil dari yang atas terlebih dahulu, 950 dikurangi 450, dikurangi 250, dikurangi 200, ditambah 200, kemudian dikurangi 200. Yang mana hasil dari penambahan ini yaitu sama dengan 950. Nah, maka dari itu kita dapat sisa dari tanggal 25 April 2023 dengan keterangan pembelian dengan unit 300, kemudian dengan harga 12.000 per unit, maka totalnya yaitu 3.600.000. Maka PBD akhir apabila dihitung dengan FIFO periodik yaitu 300, 12.000 per harga, 12.000 per unit, dan total 3.600.000. Maka PBD akhirnya yaitu 3.600.000. Nah, dapat kita ambil yaitu biaya rata-rata jumlah seluruh harga yaitu 66.000, kemudian jumlah seluruh unit yaitu 12.000, yaitu jumlah seluruh yang terjual yaitu 950 unit. Maka 66.000 yaitu dari harga dibagi dengan 1.200 dari total seluruh unit sama dengan 55, kemudian 1.200 total seluruh unit dikurangi 950 jumlah seluruh yang terjual menjadi 250. Maka 250 dikali 55 sama dengan 13.750. Jadi biaya rata-rata dari soal ini yaitu 13.750. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di bagian HPP-nya. Jadi HPP-nya 13.050.000. Itu dihasilkan dari total dari ini harga dikali jumlah unit ketemu 4.500.000, kemudian dijumlah karena di sini ada retur sebanyak 2 juta, kemudian dikurangi dan hasilnya 13.050.000. Kemudian untuk PBD akhirnya 3.600.000 itu diperoleh dari 12.000 dikali 300 unit. Jadi ketemu 3.600.000. Jadi HPP-nya 9.450.000. Selanjutnya adalah contoh pengerjaan LIFO periodik. Untuk soal masih sama seperti FIFO periodik. Yang membedakan kita menggunakan metode LIFO periodik, yaitu kita menghitungnya itu dari bawah. Yang pertama kita hitung adalah pada tanggal 25 April 2023. Keterangannya pembelian dengan banyaknya unit 300 serta harganya 12.000 dengan total harga 3.600.000. Kita hitung dari bawah ke atas sampai dengan tanggal 1 April 2023. Persediaan awal sebanyak 250 unit dengan harga 10.000 dan total harganya 4.500.000. Nah, sudah terhitung. Kemudian kita ke samping nilai PBD akhir apabila dihitung dengan LIFO periodik. Kita masukkan penghitungan terakhir yaitu 1 April 2023. Kita masukkan ke kolom tersebut. Pada tanggal 1 April 2023 dengan banyaknya unit 250 serta harganya 10.000 dengan total harga 2.500.000. Nah, kita sudah bisa menemukan nilai PBD akhir yaitu sebesar 2.500.000. Nah, untuk menghitung biaya rata-rata, kita pertama jumlahkan seluruh harga terlebih dahulu dengan total harga 66.000 dan jumlah seluruh unit 1.200 serta jumlahkan seluruh yang terjual dagangannya, yaitu ada di soal 950 unit. Kemudian 66.000 jumlah seluruh harga dibagi dengan 1.200 jumlah seluruh unit sama dengan 55 dan 1.200 dikurangi 950 sama dengan 250 serta 250 dikali 55 sama dengan 13.750. Kemudian untuk yang selanjutnya HPP-nya untuk barang tersedianya jumlahnya masih sama 13.050.000 dan PBD akhirnya 2,5 juta. 2.500.000 itu diperoleh dari 250 unit dikali 10.000, hasilnya 2,5 juta.
250 unit itu diperoleh dari jumlah seluruh unit. Di sini sudah dicantumkan 1200 unit keseluruhan, kemudian dikurangi seluruh unit yang terjual sebanyak 950, jadi ketemu 250. Kemudian HPP-nya 13.050.000 dikurangi 2.500.000 dan ketemunya 10.550.000. Selanjutnya, ada contoh pengerjaan soal FIFO dengan menggunakan metode perpetual. Pada tanggal 1 Juli, terjadi persediaan awal dengan total unit 700 dengan harga satuannya yaitu 9.000. Persediaan awal ini ditaruh di persediaan yang paling atas di sini. Kemudian pada tanggal 3 Juli terjadi pembelian dengan total unit 400 dengan harga satuan yaitu 10.000. Dipindahkan di sini, kemudian 400 dikali 10.000 hasilnya 4 juta. Nah, ini kemudian dipindahkan ke bawahnya di sini. Kemudian pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan dengan total unit 250. 250 ditaruh di sini. Kemudian 9.000 ini dari 9.000 yang ada di sini. Karena menggunakan metode FIFO. Jadi barang pertama first in, first out. Jadi barang pertama masuk itu juga barang yang pertama keluar. Jadi menggunakan yang 9.000. Jadi nanti di sini ini 400-nya diturunkan terlebih dahulu. Kemudian 700 dikurangi 250 hasilnya 450. Kemudian dikali 9.000 hasilnya 4.050. Kemudian pada tanggal 8 Juli terjadi penjualan dengan total 100 unit. 100 unit yang ditaruh di sini. Kemudian nanti 400 dikurangi 100 hasilnya 300. Jadi nanti turun 450-nya tetap di sini. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juli terjadi pembelian dengan total 250 dengan harga satuannya 11.000. Jadi 250, 11.000 taruh sini. Jadi nanti ini 300 dengan harga satuan 10.000, 450 dengan harga satuan 9.000. Ini turun semua ke bawahnya sini. Jadi baru nanti 250 dengan harga satuan 11.000 pindah ke bawahnya sini. Kemudian pada tanggal 16 Juli terjadi retur pembelian dengan total 100 unit. Jadi di sini 100 unit ditulis. Nah, 11.000 ini didapat dari 11.000 yang ada di sini. Jadi nanti 300, 450 ini juga turun lagi ke bawahnya. Dan baru 250 ini dikurangi 100 yang nanti hasilnya 150. Dan ini 11.000 dikalikan hasilnya 1.650. Kemudian pada tanggal 20 Juli terjadi penjualan dengan total unit 200. Jadi 200-nya ditaruh di sini. Kemudian 10.000 ini didapat dari 10.000 yang ada di atas ini. Jadi nanti 300 dikurangi 200 hasilnya 100. Nah, nanti 450, 150 ini turun ke bawahnya. Nah, kemudian pada tanggal 21 Juli terjadi retur penjualan dengan total unit 100 unit. Jadi 100-nya ditaruh di sini, 10.000-nya ini didapat dari 10.000 yang ada di sini. Jadi nanti 100.000 ditambah 100.000 hasilnya 200.000. Nah, 450, 150 ini nanti turun ke bawahnya juga. Kemudian pada tanggal 30 Juli terjadi penjualan. Terjadi penjualan dengan total unit 150. Jadi 150-nya ditaruh di sini. Nah, 10.000-nya ini didapat dari 10.000 yang ada di sini. Jadi 200 dikurangi 150 hasilnya 50. 450 nanti turun, 150 juga turun. Nah, nanti kemudian ini di total. 550 ini didapat dari 400, 250 dikurangi 100. 5.650 ini didapat dari 4 juta, ditambah 2.750 dikurangi 1.100.000. Nah, kemudian yang 600 itu didapat dari 250, ditambah 100, ditambah 200, dikurangi 100, ditambah 150. Yang 5.500 di sini, dari 2.250 ditambah 900, ditambah 2 juta, dikurangi 100, 1 juta, kemudian ditambah 1.350. Nah, pada bagian persediaan di sini, jadi nanti 150-nya diturunin, 11.000 yang diturunin, hasilnya nanti 1.650. Kemudian, pada metode HPP-nya, atau harga pokok penjualan, jadi ada rumusnya yaitu PBD awal ditambah pembelian bersih, dikurangi PBD akhir. Jadi, barang tersedia untuk dijual ada 6.300 itu dari 6.300 yang ada di atas ini. Kemudian PBD akhirnya itu 5.650 itu dari 5.650 yang ada di sini. Kemudian ditambahkan hasilnya 11.950. Nah, ini masih dikurangi PBD akhir. Jadi, PBD akhirnya itu 1.650 dari 1.650 yang ada di sini. Jadi nanti dikurangin hasilnya 10.300. Akan melanjutkan pembahasan soal pengerjaan LIFO perpetual. Di sini
ada soal, kemudian kita langsung ke sini aja. Tanggal 1 Juli persediaan awal masuk sebanyak 700 unit dengan gas 9.000. Dikali masuk sini dengan total 6.300. Kemudian tanggal 3 Juli ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 10.000. Maka totalnya 4 juta. Kemudian masukkan ke persediaan. Kemudian tanggal 7 Juli terdapat penjualan sebanyak 250 unit dengan harga 10.000. Karena ini LIFO jadi last in first out. Kita ambilkan dari harga sini 250 dikali 10.000 dengan total 2.500.000. Maka 700-nya turun, 150 di sini 400 dikurangi 250 jadi 150. Dikalikan 10.000 dari total 1.500.000. Kemudian tanggal 8 Juli ada penjualan kembali sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 dengan total 1 juta. 700-nya turun, 50 di sini dikurangkan dari 150 dikurangi 100, maka 50. Dikalikan 100 juga dengan hasil 500.000. Kemudian tanggal 15 Juli ada pembelian sebanyak 250 unit dengan harga 11.000, maka totalnya 2.750. Dan 700-nya turun, 50-nya turun lagi, 250 lagi turun dari sini. Kemudian tanggal 16 Juli terdapat retur pembelian sebanyak 100 unit. Retur pembelian 100 unit dengan harga 11.000. Diambil dari sini. Maka hasilnya 1.100.000. Min 1.100.000. 700-nya turun, 50-nya turun. 150 ini dari 250 dikurangkan 100, maka hasilnya 150. 150 dikalikan dengan 11.000 dengan hasil 1.650. Kemudian tanggal 20 Juli terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 11.000 dengan total 2.200.000. Di sini penjualan sebanyak 200.000, sedangkan persediaan kita ada 150, maka kita masukkan di atasnya sebanyak 50 unit. Maka ini sudah habis, 700-nya turun dari sini turun. Kemudian tanggal 21 Juli terdapat retur kembali sebanyak 100 unit. Min 100 dikalikan 11.000 dengan hasil min 1.100.000. 700-nya turun. Nah, 100 ini kita mendapatkan persediaan dari pereturan barang yang tadi. 100 dikalikan 11.000 dengan hasil 1.100.000. Yang terakhir tanggal 30 Juli terdapat penjualan lagi sebanyak 150 dengan harga 11.000 dikalikan 150 dengan hasil 1.650. 650 ini hasil dari penjualan sebanyak 150, sedangkan persediaan kita hanya 100, maka kita pinjamkan di atasnya 700, maka hasilnya 650. 650 dikalikan dengan 9.000 dengan hasil 5.850. Untuk yang di bawah ini 550 yaitu hasil dari 400 tambah 250 dikurangi 100, maka hasilnya 50 juga, 550. Kemudian ini juga sama. Kemudian 600 hasil dari 250 ditambah 100 ditambah 200 dikurangi 100 tambah 150 dengan hasil 600. Maka yang ini juga sama seperti yang unit. Kemudian yang terakhir di sini yaitu tinggal kita melihat dari yang terakhir sini saja. Sekian sampai di sini presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.